Suluk Manunggaling Maya atau Malaya Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga. Suluk menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti jalan ke arah kesempurnaan batin, tasawuf, tarekat, atau mistik. Suluk juga dapat diartikan sebagai menempuh jalan spiritual untuk menuju Tuhan. Menempuh jalan suluk atau bersuluk mencakup sebuah disiplin seumur hidup dalam melaksanakan aturan-aturan eksoteris agama atau syariat, sekaligus aturan-aturan esoteris agama atau hakikat. Sedangkan Malaya merupakan manunggaling maya atau menyatunya angan-angan antara Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar di saat Sunan Kalijaga merasa ragu dan tidak percaya dengan ajarannya Syekh Siti Jenar. Jadi suluk Syekh Malaya merupakan jalan yang ditempuh Sunan Kalijaga untuk menuju kesempurnaan batin yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran mistik dan juga tasawufnya Syekh Siti Jenar. Mari kita kaji bersama suluk Manunggaling Maya atau Malaya tersebut. Dikisahkan dalam tembang Dandang Gula yang akan diselesaikan tembangnya dalam penggubahannya. Kalimat di atas adalah pembukaan yang sering kita temui dalam karya-karya klasik, menerangkan bahwa apa yang disampaikan dalam risalah ini digubah dalam bentuk tembang macapat. Melestarikan nasihat yang ditularkan sebagai contoh teladan yang bisa ditiru pada saat Kangjeng Sunan Kalijaga ketika nakal dicoba oleh sang guru Kangjeng Sunan Bonang. Maksud dari penggubahan risalah ini adalah agar apa yang disampaikan bisa menjadi teladan yang patut ditiru oleh generasi yang akan datang. Cerita yang akan disampaikan adalah kisah ketika Sunan Kalijaga masih dalam keadaan nakal. Beliau kemudian diuji oleh sang guru dengan berbagai cobaan. Mengapa beliau harus menjalani berbagai cobaan itu? Dan mengapa cobaannya begitu berat? Hal itu karena Sunan Kalijaga ketika muda memang sangat nakal. Kenakalannya disampaikan dalam bait berikut. Lokajaya beranak cucu satu yang bertempat di negeri Tuban. Lokajaya adalah nama lain dari Sunan Kalijaga ketika masih menjadi berandal. Tuban adalah kadipaten yang dipimpin Arya Wilatikta, ayah dari Lokajaya. Lokajaya ini sudah mempunyai istri dan seorang anak yang tinggal di negeri Tuban. Istrinya ditinggal selalu sangat-sangat nakalnya, berkeliaran di hutan di siang malam mencari tempat berjudi. Frasa Sabawana Siang Ratri adalah ungkapan bahwa Lokajaya ini selalu pergi tak karuan tempat yang dituju. Kegemarannya adalah mencari tempat-tempat perjudian di mana saja berada, tidak tentu perginya kemana dan kapan, tidak peduli waktu. Siang dan malam para tokoh-tokoh penjudi diajak bermain. Kalau kalah kemudian bersembunyi di hutan, pekerjaannya membegal. Kata begal secara bahasa artinya mencelakai orang dengan jalan menghalang-halangi kakinya agar yang bersangkutan jatuh, sehingga begal biasa dipakai menyebut perampok yang mencegat orang di jalan atau menghalangi perjalanan seseorang untuk diminta harta bendanya. Si Lokajaya ini kegemarannya setiap hari hanya berjudi. Dia selalu menantang orang yang kegemarannya sama atau para tokoh yang sudah dikenal luas sebagai tukang judi untuk diajak bermain judi.
Dia tidak selalu menang, karena watak dari permainan judi kan untung-untungan. Tidak ada orang yang mahir bermain judi, karena kemahiran berjudi itu tidak ada. Yang ada tipu daya dalam berjudi. Namun peruntungan yang mahir berjudi pun tak tentu. Itulah sebabnya judi termasuk perbuatan yang dilarang. Lokajaya ini pun sering kalah juga, dan kalau kalah kemudian bersembunyi di hutan. Dia menunggu orang lewat untuk dibegal atau dirampok di tengah jalan. Kalau kalah judi keplek, judi dadu, judi putaran. Dia sering ngumpet di hutan, apalagi kalau dia kalah berjudi keplek, yakni judi tebak-tebakan yang biasa dilakukan orang keturunan Arab di zaman itu. Juga judi kecek, yakni judi dengan dadu. Juga judi posing, yakni judi dengan memutar jarum sehingga berhenti di area tertentu. Pada area tersebut dipasang taruhan. Jika jarum berhenti di area itu, pemasang taruhan yang menang dan berhak mengambil taruhan orang lain. Judi ini sering dinamai judi putaran. Judi jenis ini masih sering ditemukan pada pertunjukan wayang kulit di desa-desa. Tidak tertinggal semua permainan, siang malam pekerjaannya dan mengkonsumsi opium sehari habis style. Kata godang artinya tidak lengkap, tan godang artinya tidak pernah. Si Lokajaya ini tidak lengkap main judinya. Segala permainan judi tidak tertinggal olehnya, apapun jenisnya. Judi itu mengasihkan, oleh karenanya orang Jawa menyebutnya dengan istilah kasukan atau kegemaran yang berlebihan. Oleh karena sangat mengasihkan, kadang orang lupa dengan biaya atau uang yang telah dikeluarkannya untuk main judi itu. Tiba-tiba saja sudah mendapati dirinya bangkrut. Selain judi, Lokajaya juga mengkonsumsi opium atau abiun, jenis candu yang dibawa dari negeri mancanegara. Harganya mahal sekali karena barang impor. Tapi tak apa, karena Lokajaya anak adipati, seorang penguasa yang pasti mempunyai kekayaan yang banyak. Dalam sehari dia bisa habis tael. Tael adalah satuan mata uang kuno. Entah berapa kursnya dengan rupiah kini, yang jelas banyak sekali. Bandingkan dengan orang yang mengkonsumsi sabu atau narkoba lainnya. Menggoda istri dari orang lain di kanan kirinya. Kalau kepergok suaminya, suaminya segera dibunuh. Tak terhitung lagi dia hutang nyawa. Ini sungguh keji. Dia juga suka menggoda istri orang lain. Apalagi dia seorang bangsawan. Pasti terlihat tampan dan cakap. Banyak wanita yang tergoda. Kalau kepergok oleh suami wanita itu, bukannya bertobat minta maaf, malah si suami dibunuhnya. Sudah tak terhitung lagi dia berhutang nyawa kepada banyak orang. Kalau sudah kalah dia dalam berjudi, menghadang di jalan dengan maksud membegal. Tak puas hanya barangnya saja yang punya diminta mati. Selain keji, Lokajaya juga kejam. Kalau sudah kalah main judi, dia menghadang orang di jalan. Kalau membegal dia tidak puas hanya mengambil barangnya saja. Yang punya barang pun diminta nyawanya alias dibunuhnya. Kalau malam merampok, mencuri, yang punya harta dibunuh, hartanya dijarah. Ngampak artinya merampok, yakni datang dengan terang-terangan ke rumah seseorang untuk menjarah hartanya. Sedang mencuri adalah datang mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi, agar tidak ketahuan si empunya harta.
nampak lebih jahat karena biasanya dilakukan penjahat yang sudah profesional. Akan halnya si Lokajaya, pastilah dia mempunyai ilmu kanuragan yang cukup, karena sebagai anak adipati pasti terdidik dalam olah keprajuritan sejak kecil. Jadi bukan hal yang menakutkan baginya menghadapi orang lain. Demikianlah selamanya setiap kalah tadi, ketika dia berjudi bermain keplek kegemarannya. Begitulah kegemaran Lokajaya yang selamanya hanya memperturutkan kesukaan dalam berjudi dan bersenang-senang. Seluruh malima sudah dilakukannya, sungguh seberat-beratnya kejahatan. Dimarahi sungguh tidak sembuh, kalau dituruti sungguh semakin menjadi. Ayahandanya maskul hatinya, dibuanglah sudah. Lokajaya ini serba menjengkelkan. Kalau dimarahi tidak sembuh kebiasaan buruknya, kalau dituruti malah semakin menjadi-jadi. Ayahandanya Adipati Wilatikta sudah maskul hatinya. Hatinya sudah mengeras, tidak ada lagi rasa belas kasih kepada putranya. Diusirlah Lokajaya dari Pura Kadipaten. Kalau aku tidak mempunyai anak yang nakal, mati pun aku tak mau tahu. Mending segera dicabut nyawanya. Ada dia di dunia membuat malu semuanya, malah semakin banyak kejahatannya. Adipati Wilatikta sudah sangat jengkel sehingga mengeluarkan kata-kata seperti di atas. Sudah sangat malu beliau oleh ulah anak laki-laki sematawayangnya itu. Malah dia berharap agar segera mampu saja si Lokajaya itu. Hidup di dunia hanya membuat malu keluarga besar, dan semakin lama hidup juga semakin banyak kejahatannya. Mati pun tidak akan disesali. Begitulah akhirnya Lokajaya benar-benar diusir dari Kadipaten Tuban oleh ayahnya. Dia tidak menyesal, malah kejahatannya semakin menjadi-jadi. Dia kini merasa bebas untuk berbuat jahat. Namanya kian dikenal di seluruh wilayah Tuban dan sekitarnya sebagai Brandal Lokajaya. Pupuh 1 bait 6-10 Dandang Gula Suluk Seh Malaya. Sudah terkenal kenakalannya sangat berlebih. Raden Lokajaya dari negeri Tuban, putra sang Adipati Tuban sendiri. Kenakalan Raden Lokajaya sudah sangat dikenal semua orang. Raden Lokajaya dari Tuban, putra dari sang Adipati sendiri. Tidak ada yang kasihan karena kenakalannya sangat-sangat meresahkan masyarakat. Ketika diusir orang tuanya, tidak ada yang menampungnya. Satu-satunya tempat bagi dia adalah arena perjudian, yang di sana dia merasa nyaman. Tersebutlah sudah pergi sendirian, tidak menoleh pada ayah ibu. Sudah beberapa hari sang Raden sendirian. Sejak kepergiannya dia selalu sendirian. Katang Langut menggambarkan kesepian yang sangat terasa olehnya, bahwa dia tidak mempunyai siapa-siapa, tidak ada ayah ibu lagi yang memarahi dan menasehati. Memang kalau semua sudah hilang dari kehidupan, baru terasa kalau mereka begitu berharga. Itu pula yang dirasakan Raden Lokajaya sejak dia pergi. Kini dia bebas berbuat sekehendaknya, tapi mau apa? Apa artinya kebebasan kini? Tanpa siapapun dia merasa sepi. Sudah beberapa hari dia dalam keadaan kesepian tersebut. Di mana tanah tempat melakukan begal didatangi tak menghitung terpisah jurang curam, sehingga dia terlunta-lunta.
Hatinya yang kesepian, kosong melangut membuatnya tergerak ke tempat-tempat yang membuat dia biasa begal lagi. Dia kira tempat itu akan membuat hidupnya kembali meraih kepuasan. Dia datangi tempat itu, tak menghitung tempat itu terpisah jurang yang curam. Perjalanannya mencari kepuasan hati membuatnya terlunta-lunta. Dia kira setelah bebas melakukan apa saja dia akan puas. Ternyata hidupnya kini kosong. Tersebutlah kesialan sang tampan dalam perjalanannya. Tidak menang, malah modalnya habis tombok pakaiannya selain senjatanya. Dalam perjalanannya ternyata yang ditemui hanyalah kesialan. Bukannya menang berjudi, yang ada malah kalah. Pakaiannya dipakai tombok, selain itu juga senjatanya. Sang peki atau sang tampan adalah sebutan bagi orang yang diceritakan ini. Ungkapan itu sering dipakai dalam menceritakan tokoh utama yang digambarkan sebagai orang yang tampan. Selain itu juga sering dipakai ungkapan sang binagus, artinya sama. Kata anggaroni pun tampaknya merujuk pada anggar atau tempat keris atau pedang. Orang zaman dahulu menganggap senjata sebagai perlengkapan pakaian, maka senjata seperti keris sering disebut ageman. Ini pun juga sudah dipakai tombok berjudi dan kalah. Para tokoh judi dimintai hutang, sehingga disia-siakan di setiap tempat, karena sudah tidak ada yang bisa dipakai tombok lagi. Maka dia mendatangi tokoh-tokoh judi. Kepada mereka dia minta agar diberi hutang. Tapi karena sudah tak punya apa-apa lagi dan juga sudah diusir dari kadipaten, maka banyak orang tidak mau lagi meminjaminya. Dia bahkan disia-siakan oleh mereka, tak lagi dipandang. Kira-kira selama 3 hari 3 malam menahan tidak mendapat hasil, membegal pun tidak berhasil. Selama 3 hari dia bertahan dalam upayanya mencari pinjaman itu, tetapi tidak berhasil. Ketika dia membegal pun tidak mendapat hasil apapun. Memang kesialan sedang menimpanya bertubi-tubi. Dia akan bersembunyi di tengah hutan belantara. Kalau ada orang yang datang dibegal, diharap matinya. Karena sudah terpojok di pergaulan, sesama berandal pun menjauh. Maka dia bermaksud bersembunyi di tengah hutan belantara. Siapapun yang datang atau lewat di hutan itu akan dibegal, dibunuh dan dirampas hartanya. Pada suatu hari Kangjeng Sunan Bonang berjalan sendirian tanpa pengiring di tengah hutan. Pada suatu hari di tempat Lokajaya bersembunyi, lewatlah Kangjeng Sunan Bonang. Beliau sendirian tanpa pengiring yang mengawal. Sunan Bonang adalah salah satu wali yang mengajarkan agama Islam di tanah Jawa. Raden Lokajaya melihat seseorang yang lewat itu berpakaian gemerlap. Pakaiannya sangat bagus. Pastilah dia orang yang membawa harta yang banyak, uang atau emas sebagai bekal perjalanan. Ini agak aneh kalau Sunan Bonang memakai pakaian gemerlap, karena beliau orang yang zuhud dan warak. Ada riwayat bahwa beliau sengaja melakukan itu dan juga sengaja lewat di tempat itu untuk menyadarkan si Lokajaya. Jadi Kangjeng Sunan sengaja memakai pakaian bagus agar menarik perhatian Branda Lokajaya yang sedang mengintai di wilayah itu. Segera didekati Kangjeng Sunan, maksud hati segera dibegalnya. Tampaknya pancingan Kangjeng Sunan berhasil. Lokajaya segera mendekat dengan maksud membegalnya.
Sunan sudah mengetahui kedatangan Lokajaya yang hendak membegal. Seketika muncul karomahnya. Di tempat itu terlihat 4 orang bersama sang guru yang rupa dan pakaiannya sama. Kelima orang yang serupa itu mengepung Lokajaya. Hanya dengan alat sederhana yang bukan senjata, Lokajaya sudah pingsan dibuatnya. Lokajaya tidak bisa bergerak, tetapi segera siuman. Begitu sadar musuhnya bukan orang sembarangan, dia bermaksud melarikan diri. Nyalinya menciut karena begitu mudah dia dikalahkan. Begitu lari, Lokajaya langsung disambut dengan sabetan tongkat oleh orang misterius tadi. Seketika jatuh telentang seakan punah kesaktian yang selama ini dibanggakannya. Tidak ada lagi tempat lari. Ke barat dipukul, ke utara dikebuk. Hatinya mendongkol putus asa. Terjatuh duduk sang tampan, teronggok tiada daya lagi. Hatinya penuh tanda tanya, siapakah orang ini? Kangjeng Sunan Bonang segera turun menemui Lokajaya yang teronggok tanpa daya. Apa yang dialaminya membuatnya takjub. Selama ini dia mengira kalau sudah sakti sehingga tidak takut kepada siapapun. Sikapnya begitu kejam kepada orang lain, tak segan-segan untuk membunuh. Namun kali ini dia kena batunya. Hanya dengan senjata tongkat, itu bukan senjata, dia takluk. Sungguh dia tak mampu berkata-kata lagi di hadapan manusia agung yang tenang sikapnya ini. Seluruh kekuatannya seperti dilolosi. Kini dia teronggok pasrah tanpa daya. Dia bertobat. Pupuh 1 bait 11-14 Dandang Gula, Suluk Syekh Malaya. Sunan bertanya kepada Lokajaya, apakah pernyataan tobatnya yang bertubi-tubi itu sungguh-sungguh, atau hanya karena ingin menyelamatkan dirinya? Karena setelah malang melintang di dunia hitam, barangkali hilang sifat kesatriannya sehingga menghalalkan cara berbohong untuk mencari selamat, berpura-pura tobat agar tidak dibunuh. Benar sang guru, saya minta hidup. Sekehendak paduka saya menurut. Lokajaya menyatakan kesungguhannya dan bertekad untuk menurut sekehendak sang guru. Dia meminta hidup. Dia sadar bahwa perbuatannya selama ini layak diganjar dengan kematian, tetapi dia minta belas kasih sang guru agar diizinkan hidup lebih lama, bagaimanapun sulitnya syarat yang diminta. Tampaknya ini adalah babak akhir dari serangkaian kesialan yang menimpanya berhari-hari lalu. Seseorang yang didekatkan kepada petunjuk pasti diawali dengan dibuat sulit di jalan maksiat. Setelah ditimpa kesialan di jalan kegelapan, sepertinya dia akan diberi jalan terang, pintu dibuka di tempat lain oleh Sang Pencipta. Jangan pergi engkau, tetaplah menunggu tongkatku, jangan engkau pergi-pergi kalau aku tak datang. Inilah syarat atau ujian pertama pertobatannya. Jangan pergi dari tempatmu duduk. Disinilah menunggu tongkat saya. Jangan sekali-kali pergi kemanapun kalau saya tak datang ke sini lagi. Kangjeng Sunan lalu menancapkan tongkatnya di tanah sebagai penanda. Tongkat ini yang harus ditunggui Lokajaya. Lokajaya menyatakan kesediaannya memenuhi perintah Kangjeng Sunan untuk menunggu tongkat itu. Ini bukan sekedar menjaga tongkat, tetapi dengan maksud bertapa, berdiam di situ selama si pemilik tongkat belum kembali.
Setelah yang bertobat menyatakan kesanggupan dan tongkat telah ditancapkan sebagai penanda, Kangjeng Sunan kembali ke tempat asalnya di Bonang. Lokajaya ditinggal sendirian di hutan dengan menunggui tongkat. Tidak mengingkari akan perintah sang guru, sudah setahun terhitung lamanya tanpa makan dan tidur. Sudah hilang penanda posisinya tumbuh pepohonan di depan belakang, di kiri dan kanannya. Lokajaya duduk menunggu tongkat sudah sangat lama, terhitung sudah 1 tahun sejak kepergian sang guru, tanpa makan dan minum, tanpa tidur dan bergerak. Sampai tumbuh pepohonan dan semak-semak di depan dan belakang, di kiri dan kanannya, Lokajaya sampai tidak terlihat lagi karena semak-semak lebat menyelimutinya. Sudah menjadi bergerombol pepohonan, akar-akar saling berkait. Tempat itu sudah menjadi tempat yang penuh semak berduri. Tampak sulur dan akar saling berkait menjuntai ke tanah. Dengan dedaunan yang rapat, Lokajaya sudah tak terlihat lagi. Sementara sang guru yang berjanji akan datang tak kunjung tampak, sampai akhirnya pada suatu ketika Sunan Bonang lalu ingat segera tongkatnya ada di hutan. Setelah setahun kemudian Sunan Bonang ingat pada tongkatnya yang berada di tengah hutan. Lalu ingatlah pada Lokajaya yang disuruh untuk menunggu tongkat tersebut. Begitulah saudara, orang yang sudah malang melintang di dunia hitam itu tak berharga sama sekali. Bahkan sang Sunan pun tidak ingat, lebih ingat dan perhatian kepada tongkatnya. Ini sekaligus pelajaran bagi kita bahwa manakala seseorang menjerumuskan dirinya kepada kejahatan, derajatnya akan terjun bebas ke lembah ketiadaan, wujudnya lenyap. Sungguh sudah hilang posisi sang tampan, sang Sunan membuat api, dibakar di hutan yang luas sampai kemana-mana karena sangat besar apinya. Karena sudah tertutup semak bergerombol, posisi Lokajaya tidak ditemukan. Begitu lebatnya semak-semak itu menutup, sehingga sulit untuk dibuka. Kangjeng Sunan lalu membuat api untuk membakar semak-semak rimbun itu. Api membesar kemana-mana karena besarnya, membakar kawasan hutan di sekitar posisi Lokajaya yang tidak jelas. Lokajaya tak terpisah dari posisinya semula. Badannya kosong semua, memang sudah lama tidak makan dan tidur, dan terbakar sekujur tubuhnya. Lokajaya menjalani pertobatan yang sulit disebabkan karena besarnya kejahatan yang dia lakukannya dahulu. Versi modern, seperti yang kita lihat dalam film-film, menyatakan bahwa Lokajaya sebenarnya bukan orang jahat. Dia memang mencuri dan merampok, tetapi dibagikan kepada orang miskin, seperti Robin Hood dalam cerita dari Barat. Alasan dari pendapat itu adalah mereka tidak percaya kalau seseorang yang telah bergelimang segala macam dosa bisa berbalik 180 derajat menjadi orang baik, bahkan menjadi penganjur agama yang cemerlang. Dalam kitab suluk ini terbukti bahwa pendapat itu tidak benar. Dia memang benar-benar jahat, keji dan kejam. Lihatlah pertobatan yang harus ditempuhnya demi mendapat ridha sang Sunan. Dia harus menjalani ritual penyucian dosa yang berat. Kalau orang biasa diperlakukan seperti ini, pasti sudah mati. Namun kehendak bertobat yang kuat membuat Lokajaya mempunyai kekuatan yang besar. Ditambah kepercayaan kepada sang guru,
Semua itu membuat dia sanggup menjalani ujian pertobatan yang luar biasa ini. Didekati oleh sang guru, Lokajaya tak mengetahui ketika itu tidak sadar hilang ingatannya. Lokajaya karena baru saja dibongkar dari pertapaan yang berat, tubuhnya lemah tak berdaya. Kesadarannya belum, masih kebingungan. Dia ingatannya kosong atau blank. Kanjeng Sunan membuat nasi hangat lalu dilewatkan di atas kepala dengan segera. Kanjeng Sunan hendak menyadarkan Lokajaya. Dibuatlah nasi hangat dan dilewatkan di atas kepalanya. Dengan cara ini Sunan bermaksud menyadarkannya dari pingsan yang diderita Lokajaya karena lemah badannya. Siuman sang tampan tetapi tak bisa bergerak, disuruh makan sekepal lalu dimakan, kuat bisa bergerak mendekat. Setelah siuman karena mencium bau nasi, Lokajaya masih lemah tak bisa bergerak. Kanjeng Sunan menyuruhnya makan sekepal nasi itu, lalu segera dimakan. Kuatlah tubuh Lokajaya dan bisa mendekat, bersiap menerima perintah selanjutnya. Demikian pertobatan yang dijalani oleh Lokajaya dengan sangat berat. Sebanding dengan kejahatannya dahulu, tetapi itu belum cukup. Kanjeng Sunan merasa bahwa Lokajaya harus menjalani berbagai macam ujian untuk menghapus kerak-kerak kejahatan yang masih menggumpal dalam dirinya. Jika tidak dituntaskan, bukan mustahil kejahatan itu muncul kembali kelak. Bagi Lokajaya, perjalanannya untuk menjadi orang baik masih panjang dan berat. Kita lanjutkan kisahnya pada kajian berikutnya. Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun.